Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab dan kita masih membahas topik penundaan yang membinasakan. Ini adalah sesi yang terakhir, sesi ke-6, dan malam hari ini dibawakan oleh Ibu Remiana Saragi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang malam hari ini berkumpul untuk kami belajar lagi, kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pencerahan, kiranya pikiran kami selalu diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi Ibu Remi yang menyampaikan pemaparan materinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Langsung saja, Bu Reni silakan. Baik, saya share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih untuk Pak David untuk kesempatan yang masih diberikan untuk saya bisa memaparkan materi kita tentang penundaan yang membinasakan. Dan ini adalah sesi ke-6, yaitu sesi yang terakhir untuk kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, untuk kita seringkan supaya kita semakin memahami dan mengerti tentang penundaan yang membinasakan. Malam hari ini ada 5 materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kawasan rohani. Yang kedua, berstandar kesucian Allah. Dan yang ketiga, tidak menunda demi penampian. Dan yang keempat, terbawa spirit dunia. Dan yang kelima, mencapai kesucian Allah. Jadi inilah yang kita akan bahas pada malam hari ini untuk kita memahami dan mengerti materi penundaan yang membinasakan. Kita akan masuk bagian pertama, yaitu kawasan rohani. Dalam Kejadian 39, di sini terdapat kisah mengenai pergumulan Yusuf menghadapi istri Potifar yang berhari-hari membujuk dia untuk berbuat dosa. Saya percaya bahwa kita sudah mengerti tentang kisah Yusuf ini, yang dimana Yusuf yang dibujuk oleh istri Potifar untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi ada satu kalimat yang diucapkan oleh Yusuf kala itu, di mana kalimat tersebut menunjukkan bahwa ia hidup di dalam kawasan rohani, sehingga dia bebas dari bujukan dari istri Potifar, karena dia berkata bahwa dia tidak akan berbuat dosa, dia tidak akan mengecewakan hati Tuhan. Orang percaya yang hidup di bawah kawasan rohani tidak bisa berbuat dosa lagi atau sangat sukar melakukan kesalahan. Nah, ini yang kisah Yusuf di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Jadi di mana Yusuf, kenapa dia bisa bebas dari perbuatan dosa? Karena Yusuf ini selalu bersentuhan dengan Allah. Yang kita lihat kisahnya. Jadi dari sejak kecil dia tidak mau terlibat dengan dosa, walaupun saudara-saudaranya mengajak dia untuk melakukan dosa, tapi dia tidak mau terlibat. Jadi Yusuf menghayati keberadaan Allah, atau ada rasa kegentaran di dalam dirinya, sehingga ia memiliki membuat dirinya tidak berbuat dosa. Jadi inilah yang ada dalam diri Yusuf, karena dia selalu ada di dalam kawasan rohani. Jadi orang-orang yang dalam kawasan rohani setiap harinya, maka dia akan sulit jatuh di dalam dosa. Nah, seperti itulah Yusuf, karena dia selalu bersentuhan dengan Allah, dia selalu ada di dalam kawasan rohani, sehingga dia tidak bisa jatuh dalam dosa, walaupun berkali-kali dia digoda oleh istri Potifar untuk melakukan hal perbuatan dosa. Tetapi Yusuf lolos dari kejadian itu. Orang yang benar-benar memiliki perjumpaan atau pertemuan dengan Allah, sehingga dapat memiliki hubungan interaksi dan interpersonal dengan Allah.
pasti memiliki kegentaran akan Allah dalam seluruh perilakunya dan dapat dilihat secara konkret. Nah, inilah yang terjadi. Jadi orang-orang yang memiliki perjumpaan dengan Allah sulit untuk berbuat dosa, sulit menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti hati sesamanya. Nah, jadi pasti di dalam setiap ucapannya, setiap tindakannya, serta segala sesuatu yang dilakukannya pasti sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah orang-orang yang memiliki perjumpaan dan pertemuan dengan Allah setiap harinya, pasti akan sulit untuk dia jatuh di dalam dosa. Sulit dia akan berbuat dosa. Tapi jika dia tidak memiliki perjumpaan dengan Allah, nah inilah orang-orang sering melakukan keluncasan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa berteologi bukan berarti telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, ini yang sering kita jumpai pada orang-orang yang berpintar berteologi, orang-orang yang sudah merasa tahu tentang firman Tuhan, maka mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Seorang teologi belum tentu memiliki rasa takut akan Allah yang benar dan benar-benar hidup dalam kesucian. Bahkan tidak sedikit mereka yang memisahkan diri dari Allah dengan alasan teologi tersebut. Karena apa? Karena mereka berpikir dengan berteologi itu mereka sudah ada di pihak Allah dan berkenan kepadanya. Maka tidak perlu bagi mereka untuk membangun suatu hubungan dengan Allah. Nah, inilah yang menyebabkan mereka terpisah dari Allah. Karena apa? Karena tidak ada suatu hubungan dengan Allah, tidak membangun sebuah hubungan dengan Allah, karena yang ada karena dia dikuasai oleh teologinya, dia kuasai oleh jadi dia bukan pelaku, tetapi hanya ada di dalam pikirannya gitu loh. Nah, jadi maka dengan keadaan ini banyak terjadi perdebatan para teolog yang kita lihat. Mereka merasa pintar, mereka merasa hebat, sehingga mereka berpikir, doktrinnya yang mereka rasakan benar. Nah, sehingga yang lain itu adalah sesat. Nah, itu yang kita terjadi bagi para teolog-teolog. Karena apa tadi? Karena mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak semua orang berjabatan rohaniawan, pendeta, penginjil, atau mereka yang mengaku sebagai hamba Tuhan, benar-benar hamba Tuhan. Dunia ini sudah begitu gelapnya, sampai kegelapan bukan hanya menyelimuti dunia sekuler, tetapi juga menyelimuti kehidupan orang-orang Kristen di lingkungan gereja. Ini sudah nyata kita lihat ya, bahwa kegelapan itu bukan hanya kita lihat di dunia sekuler, tetapi ada di dunia orang-orang Kristen, ada di gereja. Nah, karena apa? Kenapa semua terjadi ini? Yaitu tadi karena tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan tadi. Jadi karena semuanya itu memiliki agenda pribadi. Jadi pendeta, penginjil, orang-orang rohaniawan, mereka hanya memiliki agenda pribadi. Bungkusnya itu rohaniawan, tetapi dalamnya penuh dengan ambisi. Nah, itu yang terjadi, penuh dengan ambisi, penuh dengan keinginan-keinginan, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi bukan hanya di dunia sekuler yang terjadi ini, tetapi kita melihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen, bahkan pendeta, bahkan penginjil, ini terjadi kita lihat. Karena apa tadi? Karena tidak bersentuhan dengan Allah. Jadi yang ada adalah karena ambisi-ambisi saja, sehingga dia sulit membedakan mana suara Allah dan mana yang bukan suara Allah. Dia sulit membedakannya. Jadi yang dia pikir apa yang dia lakukan itu adalah benar gitu. Kemudian kita akan masuk bagian yang kedua, memikirkan apa yang berstandar kesucian Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita harus sangat berhati-hati terhadap setiap pikiran yang ada di dalam diri kita.
Kalau satu pemikiran bukan seperti yang dipikirkan oleh Allah, berarti pemikiran tersebut dari si jahat. Nah, jadi kita harus menjaga pikiran kita, berhati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau pemikiran kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti pemikiran kita itu adalah dari si jahat. Orang percaya harus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, jadi agar pikiran kita ini dapat sejalan dengan Allah, nah, apabila kita memiliki sebuah perjumpaan dengan Allah lewat membangun persekutuan tadi. Jadi yang benar dengan Allah setiap hari. Nah, jadi kalau kita tidak membangun perjumpaan dengan Allah, kita tidak bersekutu dengan Allah, maka pemikiran kita ini juga bisa menjadi jahat. Jadi bagaimana kita bisa menghambat supaya pemikiran kita ini tidak memiliki pemikiran yang jahat, yang tidak sejalan dengan Tuhan, berarti kita harus selalu membangun persekutuan dengan Allah setiap harinya. Jadi dengan kita membangun persekutuan dengan Allah setiap harinya, maka si jahat tidak akan bisa merasuki pemikiran kita ini. Orang Kristen yang tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah pasti selalu hidup dalam gelap. Ya kan? Jadi kalau dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Allah, pasti dia tidak akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Pasti yang dilakukan dan yang dipikirkan pasti hidup dalam kegelapan. Artinya tidak dapat melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang selalu mendukakan hati Allah. Hanya orang-orang yang kudus atau yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang dapat berjalan bersama dengan Allah atau hidup dalam persekutuan yang ideal dengan Allah. Jadi kita harus waspada ya terhadap pemikiran kita ini. Karena apa tadi? Karena kita roh jahat itu akan bisa mempengaruhi pemikiran kita ini sehingga menyuntikkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, jadi pikiran kita ini harus tetap kita jaga. Jadi kita harus waspada supaya kita bisa berjaga-jaga, supaya kita menjaga pikiran kita ini. Jadi dengan apa? Dengan kita harus memikirkan hal-hal yang rohani, ya kan? Jadi kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang rohani, pasti akan si jahat akan bisa menguasai pikiran kita. Jadi lewat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita yang lihat itu bertentangan dengan Tuhan, yang akan menguasai pikiran kita, pasti kita akan tidak sesuai dengan kehendak Allah lagi. Jadi ini yang harus kita waspadai, bahwa pikiran kita ini bisa membuat kita selalu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kita harus waspada dengan pemikiran kita, karena hanya orang-orang yang kudus yang bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Allah dan dapat berjalan bersama dengan Allah. Kegentaran akan Allah mendorong kita untuk berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Jadi, maka kita harus berusaha untuk menemukan apa Allah rancang dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, apa yang Allah rancang dalam hidup kita secara pribadi untuk kita lakukan dengan berambisi untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita lakukan supaya apa tadi? Supaya kegentaran akan Allah itu mendorong kita untuk kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kemudian Allah itu bukan ilusi, tapi Allah itu adalah fantasi. Allah itu bukan ilusi atau fantasi, tetapi Allah itu adalah realita yang harus kita alami setiap hari. Nah, di sini kita baru bisa mengerti apa artinya hidup dalam kawasan rohani. Nah, jadi dengan hidup dalam kawasan rohani, kita dapat membangun kesucian yang sesungguhnya, yaitu kesucian dalam standar yang dikehendaki oleh Allah. Nah, seseorang yang mengalami kelahiran baru dan benar-benar menjadi anak-anak Allah, kalau dia tadi hidup di dalam kesucian
yang sesuai dengan standar Allah. Nah, itulah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru. Perubahan kodrat adalah sebuah perubahan yang permanen, yang membuat seseorang tidak akan dapat jatuh dalam dosa lagi dan tidak akan menoleh ke belakang, yaitu mencintai dunia. Nah, jadi orang-orang yang sudah mengalami perubahan kodrat secara permanen, itu pasti sulit untuk dia jatuh dalam dosa. Nah, dia pasti akan meninggalkan percintaan dunia ini. Kalau orang sudah mengalami perubahan kodrat yang sudah permanen, maka inilah yang bisa dikatakan itu sekali selamat tetap selamat. Nah, tetapi kalau dia tidak mengalami perubahan yang secara permanen, dia akan bisa selalu melakukan dosa, bisa akan selalu luncas. Nah, tetapi kalau orang-orang yang sudah memiliki perubahan yang permanen, maka dia akan sulit untuk berbuat dosa. Kita akan masuk di bagian ketiga, tidak menunda demi penampian. Kata penampian berasal dari akar kata tampi, menjadi kata kerja menampi. Menampi dalam arti sempitnya adalah memisahkan atau mengurai. Dalam arti lengkap, usaha memisahkan dua unsur atau dua benda dengan menggoncang. Nah, ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 31, di mana Yesus berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, jadi arti menampi tadi di sini adalah memisahkan. Nah, itu memisahkan beras dari gabahnya atau memisahkan gandum dari kulitnya dengan cara itu tadi mengguncang, dan itu semua pasti kita sudah tahu. Nah, jadi orang-orang percaya juga nanti akan ditampi. Nah, mungkin ini juga sudah mulai masuk masa-masa penampian, di mana akan dipisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Atau dipisahkan orang-orang yang mau hidup kudus, orang yang hidup benar dengan Tuhan, akan dipisahkan oleh Tuhan nantinya dengan orang-orang yang tidak mau hidup benar. Nah, jadi inilah yang terjadi, bahwa nanti akan terjadi adanya penampian. Nah, jadi orang benar semakin benar, nah orang jahat itu akan semakin jahat, orang fasik itu akan semakin jahat. Dan hal ini kita sudah melihatnya, ya kan? Itulah yang terjadi di akhir-akhir ini, di mana orang benar itu akan semakin lebih benar, orang fasik itu akan semakin lebih fasik. Jadi jangan sampai kita akan masuk dalam penampian ini, ternyata kita dipisahkan oleh Tuhan di kelompok orang-orang yang tidak semakin benar gitu. Masa penampian adalah masa penegasan. Artinya orang percaya ditantang untuk memilih hendak mengikut siapa. Nah, itu termasuk penampian, Tuhan atau dunia. Nah, jadi pilihan ada di tangan kita. Kita mau memilih Tuhan atau memilih dunia. Tantangan itu berasal dari keadaan dunia ini yang akan diguncang Tuhan dengan berbagai goncangan. Nah, jadi pasti ada tantangannya, ya Bapak Ibu. Nah, jadi apakah kita memang mau mengikut Tuhan terus atau kita mengikut dunia karena terjadinya goncangan. Bahkan mungkin nanti goncangan-goncangan akan lebih hebat pun akan bisa terjadi nanti di akhir-akhir zaman ini. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa masa ini adalah masa sukar dan akan semakin sukar. Itu kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan Matius 24 ayat 4 sampai 13. Nah, jadi hal ini nanti pasti akan terjadi. Nggak mungkin tidak akan terjadi, karena itu sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu kita jangan menunda, ya kan? Jangan menunda untuk kita hidup dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita jangan menunda pertobatan kita setiap harinya. Kita harus terus membenahi hidup kita.
agar bisa menghadapi masa yang sukar. Jadi kalau kita tidak membenahi hidup kita menunda-nunda terus untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan mampu nanti menghadapi masa-masa sukar dengan berbagai ancaman yang akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Nah, jadi guncangan itu mungkin nanti akan lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kita tadi tidak menunda-nunda waktu, kita terus bergegas, kita terus waspada, maka penampian itu nanti tidak akan memisahkan kita dari Tuhan, tetapi penampian itu nanti akan membuat kita bersama dengan Tuhan. Tantangan tersebut antara lain. Jadi inilah tantangan kita nanti untuk kita masuk dalam penampian. Yang pertama itu adalah pengaruh dunia di sekitar kita melalui berbagai media dan pergaulan hidup. Ini sudah nyata kita lihat bahwa dunia ini akan bisa mempengaruhi kita. Nah, karena dunia ini bukan sama semakin tambah baik, tetapi semakin tambah jahat. Di Efesus 5:15-17, Matius 24:12. Jadi untuk itu kita harus tetap berhati-hati dan waspada, karena dunia sekitar kita semakin jahat dan semakin fasik yang akan dapat mempengaruhi tindakan dan pemikiran kita. Ya, kita lihat kan dari mass media bisa juga, ya kan, mass media ini bisa akan mempengaruhi kita lebih rohani, bisa juga mempengaruhi kita untuk tidak kita lebih rohani juga. Kemudian juga bisa dengan pergaulan hidup kita. Nah, kalau kita juga bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, itu akan mempengaruhi kerohanian kita juga. Nah, untuk itu ini yang pengaruh yang pertama, tantangan untuk kita tadi supaya kita terpisah dari Tuhan. Yang kedua adalah aniaya dari pihak orang yang tidak percaya, yang akan makin gencar menekan dan mencoba membunuh iman Kristen. Itu Lukas 21:12-19. Jadi orang-orang yang sekitar kita, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, ini akan bisa membuat kita juga akan membunuh iman kita, ya kan, dengan berbagai pengaruh-pengaruh yang dia lakukan atau dengan aniaya-aniaya, itu juga akan bisa mengancam kita, ya kan. Mungkin ya bisa dari keluarga juga bisa juga dari tetangga yang akan bisa membuat iman kita ini menjadi jatuh gitu, ya kan, dengan berbagai lewat persoalan yang diberikan, dengan masalah yang diberikan. Nah, jadi ini adalah suatu ancaman bagi kita juga. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran sesat, ya kan, ada pengajaran sesat, itu juga jelas dikatakan dalam firman Tuhan, yang lahir dari berbagai kelompok Kristen yang pembicara-pembicara yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini yang sangat memanas, ya kan, tentang pengajaran ini. Pengajaran yang benar bisa dikatakan yang sesat, dan pengajaran sesat bisa dikatakan benar, iya enggak? Nah, jadi ini juga akan bisa menjadi tantangan bagi kita. Nah, jadi untuk itu setiap pengajaran itu memang harus kita uji, ya Bapak Ibu, ya, kita harus uji apakah pengajaran itu benar atau pengajaran itu sesat. Nah, jadi ini yang terjadi, bahwa pengajaran itu akan bisa mempengaruhi keimanan kita. Yang lahir dari kelompok Kristen yang pembicaranya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu dalam Matius 24:11. Kemudian yang keempat adalah sirkuit dunia roh yang tidak dipahami banyak orang, yang akan banyak menjatuhkan orang percaya. Nah, jadi itu akan terjadinya transfer spirit. Ini akan mengalir melalui berbagai sarana, bahkan melalui pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak memiliki Roh Kudus yang benar. Nah, jadi ini juga akan bisa, ya kan, banyak pengkhotbah-pengkhotbah kan, wah, kalau kamu ini angkat tangan, nah supaya kau diberkati, ya kan, angkat dompetmu supaya dompetmu bisa diisi. Nah, karena itu pengalaman itu pernah saya lakukan, gitu, alami. Di mana waktu itu seorang pendeta berkata, angkat dompetmu, nah nanti dompetmu akan bertambah isinya. Nah, jadi ini akan menjadi
bisa akan mempengaruhi kita juga, mempengaruhi keimanan kita. Jadi ada keempat hal inilah yang akan bisa menjadi tantangan bagi kita di masa-masa penampian ini. Setiap kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Hal ini akan memberikan kepada kita kecerdasan roh. Nah, jadi inilah kuncinya dan urapan baru yang membuat kita mampu menghadapi keadaan sukar ini dan tampil sebagai pemenang. Dalam hal ini orang percaya akan memiliki kepekaan dari Tuhan sendiri untuk mengenali dan membedakan segala roh. Jadi inilah kuncinya bagi kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan Allah sehingga kita memiliki kecerdasan roh, kita memiliki kecerdasan rohani, dan kita akan memiliki urapan yang baru, dan kita akan bisa membedakan mana yang bukan dari Tuhan dan mana yang dari Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki kecerdasan roh. Kita akan masuk bagian keempat, yaitu terbawa spirit dunia. Orang percaya harus sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tegas, menolak segala bentuk pengaruh dunia yang jahat. Nah, kita lihat tadi bahwa dunia ini semakin jahat, karena itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa dunia tidak semakin baik, tapi semakin jahat. Nah, orang percaya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk menolak segala dosa. Nah, Allah kan memberikan kita kehendak bebas yang harus kita gunakan itu, apakah kita mau berbuat dosa atau menolak dosa, itu adalah pilihan kita. Nah, dalam hal ini orang percaya harus tegas menolak dosa tanpa kompromi sama sekali. Nah, bagaimana ini bisa? Yaitu dengan cara tadi memiliki kehidupan yang bersekutu, ya kan, dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, mana bisa kita memiliki komitmen seperti ini. Nah, jadi untuk itu kita tidak boleh menundanya. Nah, jadi setiap orang percaya tidak boleh kita bergantung kepada pendeta, ya kan? Tetapi kita adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita bergantung kepada pendeta, bergantung kepada orang lain, nah kita tidak akan bisa tadi untuk memiliki komitmen yang tegas dari segala bentuk pengaruh dunia ini yang jahat ini. Orang Kristen harus bangun dari hidup kekristenannya yang kekanak-kanakan, berdiri sebagai orang dewasa dengan kekuatan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen harus bangun, karena masih banyak orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan, ya kan? Jadi belum menjadi orang Kristen yang dewasa. Dari pihak gereja, jemaat harus dilatih untuk mandiri. Nah, ini bagian dari gereja, tidak bergantung pada pendeta, sebab pada akhirnya semua orang percaya secara pribadi harus menghadapi tahta pengadilan Allah tanpa pendampingan siapapun. Nah, jadi ini yang harus menjadi tugas gereja, bahwa harus melatih untuk jemaat itu untuk mandiri. Nah, dengan apa tadi? Ya, dengan mereka memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan, ya kan? Jadi jangan membiarkan mereka sampai menunda gitu loh, menunda pertobatannya. Nah, jadi kalau bukan gereja yang memperbaikinya lagi, siapa gitu loh. Nah, kan banyak gereja-gereja meninabobokkan jemaatnya kan. Banyak gereja-gereja tidak membuat mereka semakin dewasa. Nah, jadi sehingga jemaat itu banyak yang bergantung kepada pendeta, ya kan? Jadi bergantung kepada pendeta. Jadi jemaat itu tidak menjadi dewasa. Jadi ini yang kita lihat, sehingga apa tadi? Sehingga mereka terbawa oleh spirit dunia itu. Nah, untuk itu gereja harus membuat mereka tidak bergantung kepada gereja atau kepada pendeta. Mereka harus menjadi dewasa. Di dalam Matius 3:10 diberitahukan kepada kita
bahwa Tuhan akan bertindak tegas kepada setiap orang. Jadi nanti Tuhan akan bertindak tegas. Nah, ketegasan Tuhan itu digambarkan oleh Yohanes dengan kampak. Itu akan terjadi atas setiap umat Allah. Dalam hari ini, teringatlah kita dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Di sana dikatakan, carang yang berbuah dibersihkan untuk lebih banyak berbuah, tetapi carang yang tidak berbuah dikeratnya. Jadi setiap hamba Tuhan harus memiliki kegentaran ini. Nah, apa? Agar setiap jemaat tidak tergantung kepadanya siapapun. Nah, agar semakin bertumbuh dewasa sehingga gereja itu tidak dikunjungi oleh orang-orang yang sehingga gereja itu dikunjungi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan akan perkara-perkara kehidupan dunia. Nah, jadi dengan hal ini mereka akan bisa bertumbuh. Dengan kedewasaan itu mereka akan bisa menghasilkan buah gitu loh. Dengan kita mendidik jemaat itu semakin dewasa, mendidik jemaat itu semakin bertumbuh, nah mereka akan bisa menghasilkan buah. Ya, jika tidak, maka di sini dikatakan tadi bahwa mereka akan dikerat, ya kan? Kalau mereka tidak mengalami pertumbuhan, tidak menghasilkan buah, mereka akan dikerat. Dalam masa penantian yang akan Tuhan lakukan atas manusia di bumi ini, Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan seperti seorang petani gandum yang membersihkan tempat pengirikan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung yang tentu jeraminya akan dibuang. Nah, jadi dengan kondisi dunia yang semakin jahat ini, nah ini akan bisa mempengaruhi orang-orang percaya. Nah, jadi untuk itu disinilah tadi bahwa Tuhan akan bisa memisahkannya, ya kan, memisahkan antara gandum dengan lalang. Nah, untuk itu harus kita mengajarkan kepada jemaat itu untuk terus bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan masuk bagian yang terakhir, yang kelima, mencapai kesucian hidup. Nah, jadi kita harus mencapai kesucian hidup. Menyelesaikan dosa bukan hanya membuat seseorang menjadi manusia yang santun, ya kan? Jadi baik atau hidup menurut hukum. Kalau hanya menyelesaikan masalah moral seperti ini, agama dapat menyelesaikannya atau menjawabnya. Jadi tidak perlu ada Roh Kudus dan kebenaran Injil atau campur tangan Roh Kudus secara langsung dalam segala hal. Jadi masalahnya kan banyak orang yang beragama itu, tetapi dia tidak serius menekunin agamanya. Sehingga jangankan dia bermoral baik, jangankan dia hidup benar, hidup dalam kebenaran, bermoral baik saja tidak, ya kan? Memiliki kesantunan aja tidak. Bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran? Nah, jadi kenapa? Karena tadi dia tidak serius. Nah, jadi mereka tidak memiliki kualitas moral. Nah, itu yang terjadi yang sekarang ini kan. Jadi masalahnya banyak orang-orang Kristen itu hanya sekedar beragama. Padahal kan kekristenan itu bukan agama, tetapi bukan hanya sekedar beragama, tetapi mengikuti jalannya Tuhan. Nah, sehingga mereka berpikir kan dengan sudah ada ke gereja tadi udah selesai. Maka jangankan dia hidup dalam kebenaran, bermoral baik saja tidak. Padahal kita bukan hanya cukup dengan kita berbuat baik, tetapi kita harus mencapai kepada kesempurnaan, ya kan? Kita dalam kebenaran. Untuk menjadi manusia yang dapat melepaskan diri dari kodrat dosa atau potensi meleset dari kesucian Allah secara moral, umumnya sesuai dengan 10 perintah Allah. Kita harus sudah baik terlebih dahulu. Jadi harus baik dulu, kemudian nanti kita akan benar dan kita akan bisa mencapai kesempurnaan. Nah, jadi seseorang harus memiliki moral yang baik baru dapat mencapai standar kesucian.
Allah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Nah, ini inilah yang menjadi target terakhir kita, bahwa kita itu harus sempurna seperti Bapa. Tetapi terlebih dahulu tadi itu kan kita harus baik, tentu baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, bukan baik menurut kita, bukan baik menurut ini, tapi baik menurut Tuhan. Nah, setelah itu tadi kita akan mencapai kesucian Allah. Kemudian karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, kemudian serupa dengan Yesus, kemudian mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Ya kan? Jadi kemudian kita serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, kemudian kita mengenakan kodrat ilahi. Jadi orang-orang seperti ini pasti tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen yang bukan saja meleset dari standar kesucian Allah, melainkan juga masih meleset dari standar moral umum, ya kan? Banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bukan hanya kesucian Allah yang seharusnya, tetapi secara moral aja sudah tidak benar gitu loh. Secara moral aja masih meleset. Yang sering seperti Bang Parasman, utang tidak bayar, ya kan? Masih ada iri hati, kebencian, ya kan? Ada dendam. Nah, ini secara moral aja pun kita belum benar gitu. Bagaimana kita tadi hidup dalam standar kesucian. Nah, jadi walaupun tadi itu mereka masih meleset, ya kan, tetapi mereka itu merasa aman-aman saja gitu loh, ya kan? Walaupun mereka masih meleset, merasa aman-aman karena mereka tadi percaya bahwa dosa mereka itu telah dipikul Yesus. Nah, ini yang menjadi pemahaman yang salah tadi, ya kan? Banyak orang-orang Kristen pikir kan kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, jadi sekalipun mereka ada di dalam kemelesetan secara moral itu, jadi buat mereka itu tidak masalah gitu loh, karena nanti Yesus akan menebus dosanya. Nah, jadi ini yang salah gitu ya. Jadi padahal nanti setiap apa yang dilakukan itu kan akan dipertanggungjawabkan, iya kan? Nanti di pengadilan tahta Kristus kan akan dipertanggungjawabkan. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini yang harus diinikan kepada orang-orang Kristen yang seperti ini gitu loh. Jangan dia berpikir bahwa wah, ini kan ini Tuhan Yesus sudah menebus kita, berarti kita selamat. Padahal hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kan? Secara moral aja pun hidup masih jahat gitu. Nah, jadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan membuat kita selamat kalau hanya percaya, ya kan? Kalau hanya percaya, oh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah sudah selesai. Kita mau buat apa, suka-suka kita, mau buat dosa, suka-suka kita. Nah, jadi kalau kita masih hidup di dalam dosa, ya kita nggak bisa selamat. Kita tidak akan bisa mencapai langit baru dan dunia yang baru itu. Kalau kita hanya percaya Yesus sebagai Juru Selamat, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Kita tidak boleh memandang bahwa mencapai kesucian Allah itu sesuatu yang mustahil. Nah, itu tidak mustahil. Pasti itu kita bisa melakukannya. Nggak mungkin Tuhan membuat suatu perintah yang tidak bisa dilakukan. Tuhan tahu pasti kita bisa melakukannya asal ada kerinduan kita. Jadi Bapa itu tidak memberikan perintahnya kepada umatnya jika dia tidak mampu melakukannya. Jadi kenapa? Karena kesucian itu adalah nilai tertinggi dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Allah untuk kita capai. Jadi bukan nanti setelah kita mati gitu loh. Nanti setelah mati kita baru bisa sempurna, enggak, ya kan? Nah, ini pemahaman yang salah. Nah, jadi kekudusan itu harus kita perjuangkan dan kita capai selama kita masih hidup di bumi, ya kan? Jadi firman Allah mengatakan agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan siapa yang menolak ini berarti menolak Allah. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Jadi kekudusan itu
tidak kita capai nanti setelah kita mati gitu, dan ini pernah saya dengar ya, saya pernah dengar itu di YouTube. Batuan ini berkata, kita nggak mungkin bisa sempurna seperti Allah katanya. Nah, jadi karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi padahal firman Tuhan belakang kan hendaklah kita harus sempurna seperti Bapa. Dan tentang kesempurnaan ini kan sudah dijelaskan pada Adam kemarin minggu yang lalu ya Pak ya. Minggu yang kemarin itu sudah dijelaskan tentang kesempurnaan ini. Jadi kita tidak bisa sempurna. Pasti kita bisa sempurna kalau kita punya suatu kerinduan. Jadi kita harus mencapai kesucian hidup kita. Jadi jangan kita menundanya. Untuk itu kita terus berjuang mulai dari sekarang. Jadi banyak orang menunda-nundanya, ntar, ya kan? Atau tadi kita nggak mungkin bisa sempurna, itu hanya dimiliki oleh Allah. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk kita hidup sempurna seperti Bapa. Jadi untuk itu penundaan itulah yang akan membinasakan, karena dia pikir masih banyak waktu. Padahal kita harus mengejar untuk kita bisa hidup di dalam kesempurnaan seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini dari kelima materi kita pada malam hari ini, dan ini adalah materi kita yang terakhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak David Adam kembali lagi. Ya. Terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparan materi malam hari ini. Kiranya pikiran kita selalu diperbaharui, dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar malam hari ini boleh menginspirasi kita, memperbaharui pikiran kita. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas topik yang baru, kesempatan yang terbatas gitu ya. Tidak selamanya kesempatan untuk sempurna itu ada gitu, selalu ada batas waktunya gitu. Nah kita jadi berkejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Kalau kita buang-buang waktu dengan hal yang sia-sia, yang tidak berguna, ya kita kehilangan kesempatan. Karena kesempatan tidak selamanya ada. Gitu. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pertemuan malam hari ini, diskusi yang panjang, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya ini terus mencerahkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan pikiran kami semakin diperbaharui agar kami semakin hidup benar. Kiranya apa yang kami pelajari ini boleh terrealisasi, boleh diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Malam semuanya. Malam semua. Ya, terima kasih Bu Remi. Ya. Terima kasih Oma. Ibu Agung, apa kabar? Apa kabar Bu? Baik Bu, baik Om. Terima kasih. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye.